Mundur temannya. Dan ikhwan antum sekalian, guru dari kaum muslimin telah wafat dan berpulang ke rahmatullah. Mundur ada tanah. Beliau yang saya kenal dari puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 83, kami bertemu di perpustakaan, di tempat yang dipenuhi dengan kitab-kitab para ulama. Saya berkenalan karena sejalan dan bercita-cita untuk ad-da'wah ilallah, maka kami saling berbagi dalam menimba ilmu syar'iyah dan berdakwah apa yang kami mampu. Terus berlangsung sampai pada hari Kamis pekan yang lalu. Saya sempat bertemu, menjenguknya dan berbicara, memberikan kabar gembira. Absyir ya Ustaz, antum telah berbuat apa yang antum telah buat. Apalagi antum selesai menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali jannah. Beliau telah menginfakkan umurnya sekian puluh tahun untuk berdakwah ad-da'wah ilallah, dan saya kenal betul dengan lisan dan tulisan. Salah seorang ahli ilmu telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan beliau mengajarkan kepada keluarga dan kepada umat, dan sangat giat. Salah satu yang membuat saya tertarik bertemu dan memanggilnya dan berkenalan, selalu di tangannya ada pena dan buku kecil. Tidak lepas dari itu untuk menulis sejumlah fawaid ilmiah. Itu yang saya tahu. Maka kita berkenalan. Ikhwan sekalian, Imam Ahmad pernah berkata, Yaumul Janaiz, pada hari jenazah bagi ahlus sunnah disaksikan oleh manusia. Yaumul Janaiz, yang membedakan di antara pembedanya. Oleh karena itu kita kepulangan beliau mendapat pelajaran yang sangat berharga tentang dakwah yang hak, dakwah salafiyah yang harus tetap ditegakkan. Kita mencintai beliau. Saya pribadi sangat mencintainya dan kita selalu bersama. Tetapi tentu kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diredoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti nasihat anak beliau di masjid, tidak boleh gulu. Doa. Bahkan ketika saya terakhir bertemu pekan yang lalu, doain, begitu beliau katakan. Doain. Doa. Oleh karena itu Rasulullah SAW apabila selesai menanam, beliau berhenti sejenak dan beliau bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al.
Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu. Dan minta kepada Allah tasbit, keteguhan, kekuatan. Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini yang kita lakukan. Memohonkan ampun, meminta kepada Allah agar beliau mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat yang mulia, Munkar dan Nakir. Dan Nabi dalam hadis yang lain, di samping jenazah, beliau menangis, air matanya membasahi tanah. Dan beliau mengatakan, untuk yang seperti inilah, pada hari inilah, kamu mempersiapkan diri. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yang Allah jamin jannah, bagaimana dengan kita? Ini yang kita ambil pelajaran. Dengan penuh kekhusyuan. Jangan teriak-teriak suara berisik. Karena ini ibrah yang sangat dalam. Kita berduka dengan kepulangan Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah memasukkannya ke dalam Jannatul Firdaus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dari azab kubur dan azab neraka. Dan ilmunya bermanfaat dengan lisan dan tulisan. Amin. Utsman bin Affan setiap melewati kubur, berada di kubur, beliau menangis. Dia menyebut kubur, menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ketika disebut kubur atau berada di kubur, dan ketika disebut neraka engkau tidak menangis? Maka Utsman menjelaskan sabda Rasulullah SAW bahwa kubur adalah tempat yang pertama kali dari tempat-tempat akhirat yang akan dikunjungi oleh semua manusia. Kalau baik di kubur, selamat di kubur, maka selamat mudah kesananya. Kalau celaka di kubur, maka sulit. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melampangkan perjalanan saudara kita ini. Dan kita mendapat pelajaran yang berharga, ikhwan. Pertama, dari dakwah yang hak. Tetaplah berada di dakwah yang hak. Bagi para ustadz, para da'i, tetap mendakwakan dakwah salafiyah. Bagi kaum muslimin, ikuti manhatin. Karena manhat ini manhat yang hak. Manhat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, kita mendapat pelajaran kematian. Bahwa semua kita akan seperti, entah kapan waktunya. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Saya Kamis kemarin meminta izin pada anak beliau biar berada di ruang ICU. Hati saya gelisah. Kenapa hati saya gelisah? Saya harus ketemu, saya harus minta izin kepada anak beliau. Biar gimana saya harus ketemu. Saya berangkat. Saya masuk bersama Ustadz Zamzami dari Pekanbaru. Yang juga dari Pekanbaru datang kemari untuk menjenguk. Beliau dicintai banyak orang. Maka saya melihat, tenang hati saya. Bahkan 2 jam berselang 3 jam, beliau telepon, Fatih, Abah sudah meninggal. Kita tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Rahasia Allah. Dan ada hikmah di balik itu. Perjalanan beliau panjang sekali. Berlika-liku. Suka dan duka. Doakan. Semoga Allah menerima amal kebaikan beliau. Menghapuskan kesalahan beliau. Dan beliau menjalani sakit. Yang Nabi SAW mengatakan sakit itu dapat menghapuskan dosa. Semoga bersih ketika beliau wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan ibadah.